Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bilangan pecahan. Nah, baiklah langsung saja untuk memulai pertemuan kita kali ini. Marilah kita simak penjelasan video berikut ini. Materi tentang bilangan pecahan. Nah, sebelum masuk ke materi pengertian bilangan pecahan, coba perhatikan teori berikut ini. Sebuah apel dipotong menjadi dua bagian yang sama seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini kan ada gambar sebuah apel yang dipotong, sehingga setiap bagian besarnya adalah setengah bagian dari apel itu atau setengah bagian dari seluruhnya. Apabila setengah bagian itu dipotong lagi menjadi dua bagian yang sama, maka setiap bagian besarnya 1/4 bagian dari seluruhnya. Nah, bilangan 1/2 atau setengah dan 1/4 ini disebut bilangan pecahan. Untuk pecahan 1/2, bilangan 1 disebut pembilang. Nah, ini kan bilangan 1 yang ini disebut pembilang, dan bilangan 2 yang ini disebut penyebut. Nah, ini contoh lagi. Luas persegi panjang dibagi menjadi 7 bagian sama besar. Bagian gambar yang diarsip pada gambar di bawah adalah 3/7. Nah, ini gambar persegi panjangnya. Ini kan persegi panjang dibagi 7 bagian. Terus yang diarsipnya ada 3 bagian, berarti 3/7. Bilangan 3/7 ini 3-nya disebut pembilang dan 7-nya disebut penyebut. Nah, ini kan 3/7. Nah, maka dapat disimpulkan jika A dan B bilangan cacah dengan B tidak sama dengan 0, maka A per B itu merupakan bilangan pecahan. Dengan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Atau kalau misalkan di contoh ini, yang 3 ini sebagai pembilang dan yang 7-nya sebagai penyebutnya. Paham ya tentang pengertian bilangan pecahan? Selanjutnya ada yang namanya pecahan senilai. Nah, ini dia. Oh, maaf, sebentar. Yang dimaksud pecahan senilai ini adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Nah, contoh, coba lihat. Di sini yang pertama ada 2/7. Ini sama dengan 4/14, sama dengan 6/21. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa dikatakan pecahan senilai? Ini caranya. Yang pertama kan 2/7. Nah, 2/7 ini untuk menjadi 4/14 ini, yaitu dikali dengan 2. Pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Terus kenapa bisa jadi 6/21? Nah, yang 2/7 ini pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama juga, yaitu 3/3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, 7 dikali 1 sama dengan 21. Atau kalau misalkan dibagi dengan angka yang sama, itu juga bisa dikatakan pecahan senilai juga. Berarti di sini contohnya itu 12/30, 4/10, dan 2/5. Yang pertama ini kita bagi dengan 3. 12/30 dibagi dengan 3. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 3. Hasilnya itu 4/10. Terus kita bagi lagi dengan angka yang sama, yaitu 6. Hasilnya itu 2/5. Jadi suatu pecahan nilainya tetap sama jika pembilang dan penyebutnya itu dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Tetapi bilangan yang sama itu bukan 0. Kenapa bukan 0? Kalau misalkan dikalikan 0, jadi nanti 0/0. Terus jika pembagian juga jika dibagi dengan 0,
itu hasilnya akan tidak terdefinisi. Jadi syaratnya itu bukan dengan angka 0 dikalikan atau dibagikannya. Selanjutnya ada yang namanya bentuk pecahan. Nah, yang pertama ada yang namanya pecahan murni. Nah, pecahan murni itu bisa dikatakan pecahan murni apabila pembilang nilainya itu lebih kecil dari penyebut. Nah, contohnya seperti ini nih. 2/7. Nah, di sini kan pembilangnya 2, sedangkan di sini penyebutnya 7. 2 kan lebih kecil dari 7. Makanya ini disebut pecahan murni. Selanjutnya yang kedua ada pecahan tidak murni. Nah, dikatakan pecahan tidak murni apabila pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, ini contohnya nih. Pembilangnya di sini kan 9. Penyebutnya 4. Ini kan pecahannya 9/4. 9 ini kan lebih besar dari 4, makanya disebut pecahan tidak murni. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran ini maksudnya ada bilangan biasa dan bilangan pecahan. Nah, ini kan 1/2, terus 5 2/3, terus ada juga 2 1/7. Selanjutnya masih dalam pecahan campuran. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, ini caranya seperti ini. Ini kan awalnya pecahan campuran ya, 4 2/5. Gimana caranya kita ubah ke bentuk pecahan biasa? Di sini kan hasilnya sama dengan 2/5. Jadi caranya itu 4 di sini kita kalikan dengan 5, dikalikan dengan penyebutnya. 4 dikali 5, lalu ditambahkan dengan pembilangnya, yaitu 2. Nah, hasilnya 4 dikali 5 kan 20, ditambah 2 hasilnya kan 22. Nah, yang ini jadi nanti sebagai pembilangnya. Ini kan pembilang nih. Jadi 22 di sini sebagai pembilang. Nah, penyebutnya gimana? Penyebutnya nggak usah diapa-apain. Jadi penyebutnya sama, yaitu 5. Paham nggak cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Bapak rasa ini cukup jelas ya. Nah, jadi caranya itu 4 dikali 5 ditambahkan dengan 2. Nah, begitu caranya. Selanjutnya kebalikannya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ini dapat dilakukan apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kalau pembilang lebih besar dari penyebut, berarti itu masuk sebagai pecahan yang apa? Yang tidak murni kan? Nah, ini kan pembilang dan penyebut, atau pembilang lebih besar dari penyebut itu pecahan tidak murni. Contoh, coba perhatikan. Ini kan 5/3 pecahan biasa. Kita mau ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, ini kan jawabannya seperti ini. 1/2/3. Kenapa bisa seperti ini? Caranya itu 5 dibagi dengan 3. Nah, 5 dibagi dengan 3. Nah, itu kan didapatkan 1 ya, dengan sisa 2/3. Nah, maksudnya kalimat ini itu kita bisa pakai cara pembagian biasa. Contoh ya. Di situ kan 5/3 ya, kita bagi dengan pembagian biasa yang biasa kita pakai, 5 dibagi 3. Nah, ini kan caranya. 5 dibagi 3 kan 1 ya. Nah, 1 dikali 3 berapa? 3 kan. Nah, habis ini kan dikurangi kan. 5 dikurangi 3 berapa? 2. Nah, 2 di sini kan sebagai sisanya kan. Sedangkan 1 di sini sebagai hasilnya. 2 di sini nggak usah kita bagikan lagi. Nggak usah kita turunkan 0 misalkan. Nah, nggak usah. Kita cukup sampai ketemu sisanya aja. Jadi 2/3 kan. Nah, karena 2/3 kita nggak selesaikan, makanya langsung tulis aja 2/3 di sini sisanya. Atau kita jadi hasilnya itu 1 di sini dan sisanya 2/3. Nah, yang ini 2/3 kita tuliskan. Caranya seperti itu. Contoh lagi misalkan 7/3. Mau kita ubah ke bentuk pecahan campuran bagaimana? 7 dibagi dengan 3. Nah, ini contohnya. 7 dibagi 3 berapa? 2 kan? Bilangan yang mendekati
angka 7 perkalian 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6. Nah, selanjutnya 7 dikurangi 6 berapa? 1. Nah, 1 di sini sebagai sisanya. Nah, berarti 1/3 kan sisanya. 2 di sini sebagai hasilnya. Jadi, hasilnya itu kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Jadi, 2, 1/3. 3-nya dari sini. 1/3. 1 dibagi 3 maksudnya itu kan. Nah, ini 2 hasilnya. Paham ya? Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Gampang. Lanjut ke menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan dikatakan paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan lagi selain 1. Nah, ini contoh. Ini dia. Yang pertama 20/36. Kita sederhanakan sampai bentuk pecahan yang paling sederhana. Kalau untuk menyederhanakan pecahan, kita pakai FVB. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang KPK dan FVB. Untuk menyederhanakan pecahan, kita pakai FVB. FVB dari 20 dan 36 itu berapa? Jadi sampai ke bentuk yang paling sederhana nantinya. FVB dari 20 dan 36 kan 4 nih di sini. Kita dapatkan 4 FVB-nya itu. Nah, berarti sudah dapat FVB-nya 4, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5 kan. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, 5/9 ini masih bisa disederhanakan lagi enggak? Enggak bisa kan? Ini udah bentuk paling sederhana. Jadi caranya menyederhanakan itu sampai ke bentuk paling sederhana. Sampai tidak memiliki faktor persekutuan lagi selain 1. Contoh yang kedua 30/45. FVB dari 30 dan 45 kan berapa? 15 kan? Nah, jadi 30 dibagi 15, 45 dibagi 15 sama dengan 2/3. Sampai ke bentuk paling sederhana. Paham ya? Jadi untuk menyederhanakan pecahan kita pakai FVB. Nah, ingatkan. Kalau kita memakai KPK, itu untuk bagian apa? Nah, nanti kita selanjutnya. Coba perhatikan. Membandingkan pecahan. Apabila suatu penyebutnya sama, maka akan langsung tahu perbandingannya. Nah, maksudnya itu, coba contoh di sini. 2/8 dan 4/8. Jika kita bandingkan, ini kan penyebutnya sudah sama kan? Yaitu 8 kan? Nah, ini bisa kita langsung bandingkan kalau penyebutnya sama. 2/8 itu kan nilainya lebih kecil kan dari 4/8. Lihat aja pembilangnya, 2 dan 4. Pembilangnya 2 kan lebih kecil dari 4 kan, makanya untuk perbandingannya ini langsung ketahuan kalau penyebutnya sama. Jadi 2/8 lebih kecil dari 4/8 atau kebalikannya 4/8 lebih besar dari 2/8. Nah, bagaimana jika penyebutnya ini tidak sama? Maka kita harus samakan dulu. Nah, ini contoh yang kedua, apabila penyebutnya tidak sama. 2/3 dan 3/4. Nah, di sini kan penyebutnya beda ya. Di sini penyebutnya 3, terus yang ini penyebutnya juga 4. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita pakai KPK sekarang. KPK dari 3 dan 4 berapa? 12 kan? KPK dari 3 dan 4 itu caranya untuk mencari KPK-nya biar lebih gampang, kalikan aja. 3 dikali 4 berapa? 12. Berarti KPK-nya itu 12 di sini. Nah, 2/3 untuk menjadi penyebutnya 12 berarti kita harus kalikan berapa? Dikalikan dengan 4 kan di sini. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 4. Begini. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 4 sama dengan 12. Yang kedua, 3/4. Biar penyebutnya menjadi 12. 4 di sini kita kalikan dengan 3 kan. Sama seperti tadi, penyebutnya dikali 3, pembilangnya juga harus dikali dengan
3. Jadi hasilnya itu 3 dikali 3, 9 per 12. 3 dikali 3, 9. Maksudnya 4 dikali 3, 12. Jadi 9 per 12. Nah, kalau misalkan sudah sama penyebutnya, ini kan udah sama nih, 8 per 12 dan 9 per 12. Baru kita bisa bandingkan. Angka 9 ini kan lebih besar dari 8, atau 8 ini kurang dari 9. Maka dapat disimpulkan, balik lagi ke soal. 9 per 12 ini kan awalnya dari 3 per 4. Berarti dan 8 per 12 ini awalnya dari 2 per 3. Berarti bisa dikatakan 2 per 3 ini kurang dari 3 per 4. Atau kebalikannya, 3 per 4 ini lebih besar dari 2 per 3. Begitu ya caranya. Jadi kalau misalkan kita membandingkan itu, kita harus samakan dulu penyebutnya jika di soal itu penyebutnya tidak sama. Nah, pembandingan pecahan ini biasanya di soal itu ada yang langsung spesifik mencari perbandingannya, atau misalkan di soal itu kita mencari urutkan pecahan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, cara mengurutkannya kan berarti kita harus tahu nilai pecahan ini lebih kecil atau lebih besar. Makanya caranya itu kita membandingkan pecahannya. Begitu. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi desimal yang penyebutnya bilangan 10, 100, 1000, atau bisa dikatakan kelipatan 10 dan seterusnya, bisa dengan cara langsung. Nah, contoh yang pertama ya, 1, 2 per 10. Nah, kebetulan ini bentuknya pecahan campuran. 1 di sini. Ini pecahan biasa berarti 1 kan nilainya. Nah, yang ini kita fokus yang ini, 2 per 10. Kita ubah ke bentuk desimal. Jika 2 dibagi 10 itu sama dengan 0,2. Berarti satu angka di belakang koma. Kalau misalkan dia kelipatan 10. Berarti yang satu ini ditambahkan dengan 0,2 berarti jadi 1,2. Yang kedua contoh, jika kelipatannya 100, 3 dibanding atau 3 dibagi 100, 3 per 100 sama dengan berarti di belakang komanya ada berapa? Kalau kelipatan 100 ada 2 kan. Ini berarti hasilnya itu 0,03 kalau kelipatan 100. Kalau kelipatan 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Nah, ini hasilnya 2,007. Lanjut. Untuk pecahan yang penyebutnya bukan 10 atau perpangkatan dari 10. Nah, ini caranya itu kita ubah ke bentuk kelipatan 10. Nah, kalau tadi kan penyebutnya udah kelipatan 10 jadi enak ya. Nah, kalau yang ini kita ubah dulu penyebutnya menjadi kelipatan yang 10. Contoh nih yang ini, 1 per 4. Diubah ke bentuk desimal, berarti kita samakan penyebutnya atau ubah penyebutnya itu ke bentuk kelipatan 10. Coba dari 4 ini bisa kita ubah ke 10 enggak? Nggak bisa ya, 4 kali berapa yang hasilnya 10 itu nggak ada. Berarti kita naik lagi ke tingkatan selanjutnya, 100. 4 kali berapa yang hasilnya 100? Bisa kan? Berarti bisa kita katakan 4 itu dikali 25 biar jadi 100. Nah, kalau penyebutnya dikali 25 berarti yang pembilangnya juga harus kita kalikan 25. Jadi 25 per 100. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, bisa langsung kita ubah ke bentuk desimal. Karena 100 kan, di sini penyebutnya berarti 2 angka di belakang koma atau 0,25. Begitu caranya. Atau kalau misalkan kalian nggak bisa cara seperti ini, kalian bisa pakai pembagian biasa sebenarnya. Caranya itu kan 1 bagi 4. 1 per 4 itu sama dengan 1 bagi 4. Coba kita pakai cara yang biasa. 1 dibagi 4 kan nggak bisa, berarti kita turunkan 0. Berarti kalau kita munculkan 0, berarti di sini 0, kita tulis. 10 bagi 4 berapa? 2 kan? Nah, 2 dikali 4, 8. Nah, ini 8. 10 kurangi 8 berapa? 2.
2 dibagi 4 bisa nggak? Kalau nggak bisa kita turunkan lagi 0. Nah, untuk kalau yang kedua kalinya nggak usah kita tulis lagi 0,5. 0, itu cukup pertama kali aja. Kalau yang kedua dan seterusnya itu nggak usah ditulis lagi. Sekarang 20 dibagi 4 berapa? 5 kan? Nah, di sini 5. 5 kali 4 20. Udah kan? 0 di sini. Sama nggak hasilnya 0,25? Sama. Ini kalau misalkan kalian tidak mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10, bisa pakai cara yang ini ya. Untuk yang B juga sama caranya, kalian bisa coba sendiri. Selanjutnya mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa, contohnya ya 0,5 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, coba perhatikan, jika satu angka di belakang koma ini berarti kan per 10. Jika dua angka di belakang koma berarti kan per 100. Kalau misalkan satu angka berarti kita ubah bentuk pecahan. Coba lihat. Di sini yang di belakang komanya kan angka 5. Berarti kita ubah ke bentuk 5 per 10 kan. Bisa dikatakan 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini kita sederhanakan sampai bentuk paling sederhana. Kebetulan di sini FVB-nya kan 5, berarti semua pecahan ini atau pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 5, hasilnya itu 1 per 2. Yang kedua 2,45. Nah, di sini berarti kan per 100 kan, kita ubah ke bentuk per 100. Berarti 245 per 100. Hilang komanya kan, kalau udah per 100. Selanjutnya kita cari lagi FVB-nya. Kebetulan didapat di sini FVB-nya itu 5. 245 dibagi 5 yaitu 49 dan 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi bentuk pecahannya yaitu 49 per 20. Caranya seperti ini. Dari desimal ke pecahan biasa. Selanjutnya menyatakan bentuk persen. Nah, yang namanya persen itu berarti per apa? Per berapa? Yang namanya persen itu berarti bisa dikatakan per 100. Nah, persen adalah bentuk pecahan yang penyebutnya 100 kan. Di sini dengan lambang ini lambangnya persen. Nah, cara mengubah pecahan ke bentuk persen itu ada dua cara. Yang pertama itu mengubah penyebutnya menjadi 100 atau mengalihkannya dengan 100%. Nah, kalian nanti tinggal pilih mana cara yang paling mudah. Contoh ya, 1/5. Jika kita pakai cara yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 100. Nah, 5 di sini kan penyebutnya 5 ya. Kita ubah ke bentuk per 100 berarti dikali berapa? Dikali 20 kan. Nah, ini tinggal kalikan 20 aja. 5 dikali 20, nah pembilangnya juga sama, kita kalikan 20. Jadi 20 per 100. Nah, kalau udah bentuk per 100, kita bisa langsung ubah atau langsung dikatakan dengan 20%. Karena yang namanya persen itu kan per 100. Nah, atau pakai cara yang kedua, 1/5. Nah, caranya itu kan dikalikan dengan 100%. Kita kalikan dengan 100% aja langsung. 1/5 kali 100. 1 kali 100 kan 100%. Terus dibagi dengan 5. 100 bagi 5 kan 20. Jadi 20%. Lebih mudah mana yang menurut kalian? Kalau menurut Bapak sih lebih mudah yang ke ini, yang kedua. Tinggal dikalikan 100% aja. Selanjutnya menyatakan bentuk per mil. Per mil itu berarti per 1000. Nah, bentuk per mil adalah pecahan yang penyebutnya 1000 dengan tanda seperti ini. Nah, ini tandanya. Caranya sama seperti persen, yaitu mengubah penyebutnya menjadi 1000 atau mengalihkannya dengan 1000%. Contoh, 4/125. Nah, kita ubah penyebutnya ke bentuk 1000. Berarti dikali berapa? Kita cari perkalian yang bisa menjadi 1000. 125 dikali 8 kan. Nah, kebetulan di sini didapat 8.
Penyebutnya kita kalikan dengan 8, pembilangnya juga sama, kita kalikan dengan 8, hasilnya itu 32 per 1000. Kalau udah per 1000 berarti kita katakan menjadi 32 per mil. Nah, ini kan sebutnya per mil. Atau yang kedua caranya, tinggal kalikan dengan 1000 per mil. Nah, ini cara yang paling mudah ya. 4 per 125 dikali 1000 per mil. Nah, ini kan bisa kita coret nih. 1000 bagi 125 berapa? 8 kan. 8 kali 4 berapa? 32. Jadi hasilnya itu 32 per mil. Sama ya cara hasilnya itu, cuma caranya yang berbeda. Nah, itulah penjelasan tentang bilangan pecahan. Jika ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan di WhatsApp atau di Google Classroom. Selanjutnya untuk tugasnya bisa kalian kerjakan. Sekian video pembelajaran kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.